Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis @baca horor dengan judul Tanah Wingit seri yang keempat dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Saat ibu saya beritahu kalau Gendis berada di halaman, beliau segera lari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku akan menyusulnya, aku mendengarkan suara aneh dari dalam kamar ibu. Suara itu dari dalam lemari. Aku pun menghampiri lemari itu dan memastikan suara itu berasal dari dalamnya. Suara itu mengecil saat aku semakin mendekat. Anehnya, kali ini aku tidak mengalami perasaan takut. Aku pun membuka lemari itu dan melihat ke segala arah. Ada baju-baju kami bertiga dan beberapa barang. Tapi tanpa sadar mataku terhenti di sebuah kantong. Sebuah kantong berisi benda yang diberikan oleh temanku Andri saat aku pindah ke tempat ini. Sebuah ukiran kayu berbentuk ular. Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis. Tiba-tiba aku teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini padaku. Aku pun mengeluarkannya dari kantong dan berlari ke arah halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku seperti ada angin yang berembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekat, Gendis berpindah menatapku, tapi kali ini dengan tatapan marah. Ngapa kowe iso metu saka kono? Ucap Gendis dengan suara yang serak yang sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang aku ambil dari lemari ini membawanya kepada Gendis. Gendis, pegang ini ya. Apa itu, Mukti? Tanya ibu bingung dengan apa yang kulakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. Kamu kok di sini? Ucap Gendis tiba-tiba sembari menatap ke arahku. Tunggu. Bukan ke arahku melainkan ke sesuatu di dekatku. Tiba-tiba tangan Gendis seperti tertarik atau digandeng oleh sesuatu. Ia mengarah ke arah rumah dengan langkah yang cukup cepat. Pelan-pelan. Aku dan ibu bertatapan dan mengenal bahwa itu adalah suara Gendis. Kami pun ikut menggandeng Gendis dan membawanya masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku dan ibu segera memeluk Gendis erat-erat saat mengetahui ia sudah sepenuhnya tersadar. Duk, kok bisa sampai kayak begitu, Duk? Tangis ibu pecah saat memeluk Gendis. Wajah Gendis masih terlihat bingung dan aku kembali mengambil ukiran kayu berbentuk ular dari tangan Gendis. Walau tertolong oleh benda ini, aku masih belum tahu apakah kelak benda ini dan sosok di baliknya akan berbahaya atau tidak. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah dihantam dari luar. Kami bertiga kaget. Aku pun mencoba mengintipnya dari jendela namun tidak menemukan apapun di luar sana. Gendis takut, Bu. Ucap Gendis sembari menangis. Kami pun membawa Gendis ke dalam kamar dan mengambilkan air minum untuk menenangkannya. Malam itu aku tidur di kamar ibu memastikan tidak ada yang mengganggu Gendis. Dalam awang-awangku aku berpikir, apa selama ini teman yang berbicara dengan Gendis adalah anak berbadan ular itu?
benda itu aku dapat dari Eyang. Sempet nyelamatin aku sekali waktu kecil. Jawab Andri yang kutelepon melalui wartel SLJJ yang kudatangi di kota. Kamu kok gak bilang kalau benda ini jimat yang seperti itu? Gak sempet kan? Waktu itu kamu buru-buru. Tapi kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Apa kamu mau nerima benda itu? Balas Andri. Benar, kalau aku tahu ada setan yang berhubungan dengan jimat ini, mungkin aku tidak akan menerimanya. Terus bagaimana, benda ini bahaya enggak? Ya enggak tahu. Kok bisa enggak tahu? Aku pun bingung dan cukup kesal dengan jawaban Andri. Aku enggak mau bohong. Aku cuma bisa cerita kalau benda itu pernah nolongin aku waktu kecil. Tapi menurutku kalau sekiranya kamu belum tahu cara menjaga adikmu, lebih baik benda itu kalian simpan dulu, ucap Andri. Ucapannya masuk akal. Mungkin aku akan menyimpan benda ini sebentar lagi sampai Gendis mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya ini aku mulai mengenal siapa sosok yang sering bermain dengan Gendis. Ajakku pada Gendis. Udah yuk main dakonnya, main di luar aja. Semenjak kejadian itu, aku mulai semakin banyak menghabiskan waktu bersamanya. Setidaknya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi kesehariannya. Ayo, kita mau main apa? Main engklek yuk. Kamu bisa kan? Jangan main engklek. Dia kan gak punya kaki. Tanah Wingit tidak menjadi semengerikan itu begitu saja. Ada kisah di balik berubahnya tanah itu menjadi wingit dan mengundang berbagai makhluk halus. Tapi demi mengetahui kenyataan itu, nyawalah yang menjadi taruhannya. Saat itu aku sedang menggali di salah satu sudut di dapur rumah kami. Entah mengapa aku melakukan ini, namun semua ini terasa begitu jelas. Sudut dapur ini adalah tempat yang jarang sekali kami perhatikan. Salah satu sisi yang tertutup oleh tumpukan kayu bakar dan perlengkapan dapur yang jarang terpakai. Aku terus menggali sampai cangkulku menyentuh sebuah papan. Kusingkirkan tanah di atas papan itu dan membukanya. Nafasku menderu dengan cepat. Ada sebuah jasad yang sudah mengering di bawah papan itu. Matanya masih terbuka, tubuhnya masih menunjukkan gerakan nafas. Tidak mungkin dia masih hidup. Kulitnya sudah terkelupas memamerkan dagingnya. Bahkan di bagian pipinya sudah terlihat tulangnya. Mayat itu terus bernafas semakin cepat dan menatap ke arahku. Jantungku berdegup semakin keras, merasa ingin lari dari tempat ini, tapi makhluk itu mulai berusaha bergerak dan mendekatkan wajahnya padaku. "Ibu!" aku berteriak. Seketika aku tersadar di kamar dengan tubuh yang penuh keringat. Mimpi, tapi mengapa rasanya begitu nyata? Mukti, bangun. Sudah lewat maghrib. Terdengar suara ibu mengetuk pintu membangunkanku. Ia membuka pintu dan memastikan aku sudah terbangun. Mandi dulu. Masih ada air. Iya Bu, sebentar. Aku masih mencoba mengatur nafasku yang masih merasa takut dengan mimpi tadi. Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk. Aku pun mengambil handuk dan menuju kamar mandi di belakang rumah. Langit sudah gelap dan perasaanku masih tidak enak. Aku pun memutuskan untuk mandi dengan cepat. Dengan sisa air yang sedikit aku menyiram tubuhku dan membersihkan badanku. Entah mengapa aku merasa air yang kusiramkan begitu dingin.
Aku pun menggigil tidak seperti biasanya. Padahal aku juga cukup sering mandi di jam seperti ini. Tiba-tiba perhatianku teralih kepada suara di luar. Suaranya seperti suara dinding yang dipukul-pukul. Aku mengintip dari celah pintu yang terbuat dari seng sederhana dan mencari asal suara itu. Suara itu terdengar lagi. Dari arah suaranya aku menduga suaranya berasal dari dapur. Aku mengira itu perbuatan ibu atau gendis dan menuntaskan mandiku. Tiba-tiba suara itu terdengar lebih keras dan lebih cepat. Kali ini aku mulai merasa aneh. Aku pun kembali mengintip ke arah dapur dan kali ini aku melihat asal suara itu. Pocong! Pocong itu melompat menabrakkan dirinya ke tembok dapur, bahkan membentur-benturkan kepalanya. Ia berusaha untuk masuk namun ada sesuatu yang menghalanginya. Aku menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu. Sialnya, seolah mengetahui ada yang mengawasinya, makhluk itu pun menoleh ke arahku dan menatapku dengan wajahnya yang sudah membusuk. Sontak aku pun mundur dari lubang pintu dengan rasa takut yang mulai menyelimuti tubuhku. Dari jauh aku mencoba mengawasi lubang pintu itu, lagi berharap makhluk itu tidak menyadariku. Dan kali ini makhluk itu sudah tidak ada. Aku pun mengeringkan tubuhku dan segera mengenakan pakaian. Tapi saat itu samar-samar aku mencium bau amis dari arah belakang. Aku tidak berani menoleh. Seolah ada sosok yang begitu dekat berada di belakangku. Saat itu tidak ada lagi yang kupikirkan selain membuka pintu kamar mandi dan berlari secepat mungkin ke dalam rumah. Kenapa, Le? Kok ngos-ngosan begitu? Aku hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke kamar. Aku ingin bercerita, tapi ada gendis di sana. Aku tidak ingin membuatnya takut. Setelah tenang, aku baru mulai tersadar. Sisi tembok yang didatangi pocong itu di sebaliknya adalah sudut yang ada di mimpiku. Di mana di mimpiku aku menemukan jasad mengerikan itu di sana. Dan benar, mimpi itu muncul berkali-kali di dalam tidurku. Suatu siang aku menghampiri ibu di dapur. Ia tengah sibuk menyalakan kompor untuk memasak. Aku yang penasaran mencoba mencari-cari sesuatu di sudut yang ada di mimpiku itu. Nyari apa, Le? Enggak, Bu, itu... Aku bingung menjawabnya. Tapi aku tetap terus mencari di tempat yang jarang kami utak-atik itu. Tak butuh waktu lama aku menemukan lembaran pohon pisang yang di atasnya terdapat kembang sesajen, beberapa rempah bekas dibakar, dan segenggam pasir. Dari kondisinya benda ini sepertinya masih belum terlalu lama. Ibu masang sesajen di sini. Mendengar ucapanku, ibu yang sedang sibuk segera meletakkan kayu bakarnya dan menoleh ke arahku. Sesajen? Ibu tidak pernah masang sesajen, Le. Coba lihat deh, Bu. Ibu pun menghampiriku. Ia juga terlihat kaget saat melihat ada sesajen di sana. Terlebih wujudnya tidak seperti sesajen yang digunakan untuk ziarah atau untuk ruatan. Bukan ibu, Le. Masa ada orang yang masuk ke rumah kita? Setelah memastikan tidak ada yang tahu tentang benda itu, aku pun mulai menceritakan mimpi-mimpiku pada ibu. Menurutnya mungkin sebuah kebetulan aku menemukan sesaji itu di tempat yang sama dengan di mimpi. Walau begitu, kami berdua sepakat memperhatikan tempat itu untuk memantau siapa yang memasukkan benda itu di rumah kami. Suatu ketika tak jauh dari hari kami menemukan sesajen itu, ada kabar tentang warga desa yang kesurupan. Kami tidak sempat melihatnya, tapi saat aku dan ibu menanyakan kejadian itu, warga sempat menatap kami dengan aneh. "Gak apa-apa, sudah ditangani kok sama Pak Sartiman," ucap warga tanpa menceritakan kepada kami lebih jauh.
Kami merasa cukup aneh, tapi kami menganggap yang mereka lakukan adalah usaha untuk menutupi aib orang yang kesurupan itu. Sampai suatu ketika saat sedang berada di pasar, aku melihat seseorang yang bertingkah cukup aneh. Ada seorang perempuan yang rambutnya berantakan. Ia hanya berdiri di tengah keramaian sembari terus menatap kami dengan muka yang celemotan dengan tanah. Beberapa kali ia menunjuk-nunjuk ke arah kami sembari tersenyum menyeringai dan mulut yang komat kami. Awalnya aku tidak ingin menghiraukannya, tapi semakin lama suara orang itu semakin keras dan mengancam. Lunga saka omah kuwi. Yen randang luwe siap-siap tak pateni. Perempuan itu mengulanginya berkali-kali hingga akhirnya orang-orang tahu bahwa perempuan itu kesurupan. Beberapa pria datang menghampirinya untuk memberi pertolongan dan tukang ojek segera memanggil Pak Sartiman. Perempuan itu meronta-ronta hingga 4 orang pria pun kesulitan membawanya ke pinggir. Aku dan ibu penasaran dengan ia yang terus mengawasi kami. Lunga kowe. Lemah kuwi dudu panggonanmu. Teriaknya lagi saat kami mendekat. Ternyata benar yang dimaksud orang itu adalah kami. Tapi aku heran mengapa warga sekitar tidak heran dengan tingkah orang yang kesurupan itu. Setelah Pak Sartiman datang, ia pun segera menenangkan orang yang kesurupan itu dengan membacakan doa di samping telinganya. Perempuan itu tentu saja melawan. Namun Pak Sartiman meletakkan tangannya di kepala perempuan itu. Ia pun menjadi tenang dan kehilangan kesadarannya. Kalian sudah mendengar apa yang diucapkan setan itu? Tanya Pak Sartiman. Iya Pak, apa benar mereka mengincar kami? Pak Sartiman pun meminta kami untuk tenang dan membicarakan ini di tempat lain. Setelah warga mengevakuasi perempuan itu dan mengembalikan ke keluarganya, Pak Sartiman mengajak kami ke kedai kopi di pasar untuk menjauh dari keramaian. Kejadian ini sudah terjadi beberapa kali di desa. Kesurupan? Tanyaku. Pak Sartiman mengangguk dan menyeruput kopinya. Ia akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya orang-orang yang kesurupan itu meneriakkan hal yang sama. Setan itu meminta warga desa mengusir orang yang tinggal di rumah yang kami tinggali. Warga desa sudah tahu, tapi mereka merasa tidak punya hak untuk mengusir kami. Jelas Pak, kami kan tidak salah apa-apa. Kenapa sampai diusir? Tenang dulu Bu Lastri. Oleh karena itulah warga desa memilih diam. Tapi kalau memang sampai mengancam nyawa, saran saya lebih baik ibu pindah. Mendengar ucapan itu wajah ibu kembali merenung. Aku jelas mengerti perasaan ibu. Pak Sartiman tahu mengapa kami sampai diminta pergi oleh setan-setan itu. Sayangnya Pak Sartiman menggeleng. Ia harus mencari tahu lebih lanjut untuk mengetahui hal itu. Sampaikan kepada warga Pak. Mohon maaf, kami belum bisa pindah. Jangankan untuk pindah, bahkan uang untuk makan beberapa hari ke depan, saya pun juga masih cemas. Pak Sartiman mengerti dan menurutnya warga juga harusnya mengerti. Tapi ia mengatakan, seandainya dirinya dan warga bisa mendapatkan solusi untuk tempat tinggal kami, mereka harap kami mau menurut dengan mereka. Ibu pun menjawab bahwa hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nyatanya tinggal di rumah itu juga bukan hal yang baik untuk kami. Sepanjang perjalanan ke rumah, aku tidak ingin bertanya banyak ke ibu. Aku yakin kejadian tadi sudah memberi cukup banyak tekanan padanya. Aku hanya mengajak Gendis bermain sekaligus mencari tanaman-tanaman di pinggir jalan yang menarik perhatiannya. Sesampainya di rumah, aku penasaran dengan sesajen yang ada di dapur. Aku pun mengeceknya bersama ibu dan menemukan sesajennya sudah diganti yang baru. Sekarang kami yakin memang ada orang lain yang masuk ke rumah kami. Sayangnya beberapa kali kami mencoba mengawasi dan mencoba menjebak. Kami tidak menemukan siapapun memasuki rumah. Tapi anehnya,
Setiap beberapa hari sesajen itu sudah berganti dengan yang baru. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat dengan membuang sesajen itu di luar dan memendamnya di galian sampah. Sayangnya, sepertinya itu bukanlah keputusan yang tepat. Malamnya sesuatu yang aneh terjadi. Suara aneh memecah keheningan malam yang bertahan sejak tadi. Aku dan ibu terbangun dengan suara yang lebih mirip seperti suara raung tangis hewan liar. Tidak ada sepatah kata pun bertukar antara aku dan ibu di sisa malam itu. Kami saling memberanikan diri dan mencari asal suara itu. Satu hal yang tidak kami sangka, akan suara itu berpangkal dari dapur. Dari sudut tempat sesajen itu sebelumnya berada, saat itu aku mulai merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekat, sementara suara itu juga enggan untuk berhenti. Yang terjadi, ibu hanya memintaku untuk tidur dalam satu kamar bersama dengan Gendis untuk saling menjaga. Kesal, sedih, atau marah, aku mendengar emosi dari suara yang terus membuatku merinding itu. Sulit untukku memejamkan mata. Hingga malam bertemu batasnya dan ayam berkokok menyambutnya. Barulah suara itu menghilang dan aku mampu tidur. Walau kejadian semalam membuat aku dan ibu takut, tapi siang harinya kami sudah melupakannya begitu saja. Saat kami memang sudah sering merasakan dan melihat hal-hal aneh walau hanya sekelebat. Jadi kejadian semalam hanya kami anggap sebagai salah satu kejadian serupa saja. Tapi malam setelahnya terjadi hal yang tidak kami sangka. Saat itu kami sudah sampai di tidur lelap kami. Menjelang tengah malam, tidurku terganggu dengan suara-suara dari berbagai sisi rumah. Aku semakin curiga dengan bayang-bayang yang melintas dari balik jendela. Aku ingin menyalakan lampu, tapi aku ragu dan memilih untuk menghampiri ibu dan Gendis di kamarnya. Tapi tanpa kusangka ibu sudah memeluk Gendis di bawah kasur sembari memberi isyarat padaku agar tidak berisik. Aku pun menghampiri ibu dan itu duduk di bawah bersama dengan ibu. Aku tahu ia bersembunyi dari sesuatu. Terdengar suara serak seseorang dari luar jendela itu. Orang itu tidak sendiri. Ada beberapa langkah kaki yang mengelilingi tempat ini bersamanya. Wong kowe tenan arep gawe perkara. Pateni wae. Wis tak kirim pocongan demit alas. Wong ora lunga-lunga. Iso gawat nek balung mayit iki nganti kenapa-kenapa. Ucap seseorang yang lain. Pocong, demit alas, balung mayit, siapa mereka ini? Dukun. Aku semakin penasaran dan mencoba mengintip dari sela jendela. Ada 3 orang. 2 orang pria berpakaian hitam dengan ikat kepala. Yang satu wajahnya terlihat sudah berkeriput dengan matanya yang bengis. Ada sebuah golok di tangannya seolah sudah bersiap untuk membunuh seseorang. Seorang lagi tinggi bongsor berambut panjang, namun wajahnya sudah berkeriput. Sedangkan seorang lagi seorang perempuan berpakaian kebaya sederhana yang berdiri sembari menunduk di belakang mereka. Sepertinya ia adalah pelayan dari kedua orang itu. Dukun, Bu. Mendengar ucapanku, ibu dan Gendis semakin takut. Pasalnya mereka sempat mendengar mereka mengancam untuk membunuh kami. Tak lama kemudian suara seperti malam sebelumnya kembali terdengar. Ada suara sosok yang merintih seperti suara hewan dari arah dapur. Sontak ketiga orang itu pun menghampiri suara itu. Sesajen sudah kuganti, tapi dia masih mengamuk.
Bisa bahaya kalau orang-orang tahu kita menguburnya di sini. Bisa ketahuan kalau kita membunuh Brotowilo dengan balung mayit, kata dukun bongsor itu menjelaskan pada temannya. Sialan, kuasai rumah ini dan kita urus sendiri balung mayit itu, balas dukun satunya. Lantas perempuan dan bocah itu bunuh, kita kuburkan di bawah rumah ini seperti yang lainnya, ucap orang itu dengan tenangnya. Mendengar pernyataan itu seketika keringat dingin bercucuran dari tengkuk kami. Maaf Den, Aden bicara seperti itu bisa terdengar oleh mereka. Mereka sedang tidur di dalam rumah, ucap yang perempuan di antara mereka. Bukannya semakin berhati-hati, dukun itu malah memukul pintu rumah dan memaksa untuk membukanya. Kita habisi saja sekalian rumah ini. Mendengar ucapannya, sang perempuan dan dukun yang bongsor itu menurut dan membantunya membuka pintu belakang yang menyambung dengan dapur. Suara langkah kaki terdengar ke arah kami bersama suara golok yang dipukul-pukulkan ke tembok. Bu, gimana Bu? Gendis takut. Aku segera menutup mulut Gendis dan menyuruhnya untuk masuk ke kolong kasur untuk bersembunyi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dukun itu masuk ke kamar tempat kami berada. Kami hanya bersembunyi di kolong dipan kayu dan kami tutupi dengan barang-barang yang sebelumnya memang ada di sini. Dukun itu memainkan goloknya dengan memukul-mukulnya ke benda-benda sekitar. Kali ini benar-benar takut. Entah sudah berapa kali kami berurusan dengan hantu. Namun rasa takut kali ini jauh lebih kurasakan dibanding sebelumnya. Di sini nyawa kami taruhan. Aku melihat dukun itu melangkah mendekat ke arah kasur. Ia menyabetkan goloknya ke kasur dan memeriksanya. Konon, kakinya benar-benar dekat dengan kami. Hanya berpisahkan kardus barang-barang yang kami gunakan untuk menutupi tubuh kami. Ada? Tanya temannya di luar. Gak ada, mungkin di kamar lainnya atau di ruang depan, ucapnya sembari melangkah keluar. Kami berdua menahan suara kami sekuat tenaga agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuatnya menyadari keberadaan kami. Akhirnya dukun itu pun melangkah menjauh dari kami. Ia melangkah menuju pintu kamar dengan perlahan. Tapi saat itu hampir saja aku berteriak. Aku melihat kaki dukun itu dari bawah kasur. Kaki itu melangkah meninggalkan kamar. Tapi tak jauh dari langkahnya, aku melihat sosok kain kafan lusuh terikat yang melayang mengikutinya. Dukun itu diikuti sesosok pocong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Tanah Wingit. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.